Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat. Kita kembali berjumpa di setiap Senin sore di acaranya Podcast Dialog Dakwah Budaya, kerjasama dari Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah bersama Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sore hari ini ada perbincangan yang menarik dan ini tentu saja sangat penting dan sudah menghadirkan pakarnya nih. sudah jelas ya, beliau juga sosok kader gitu. Kadernya tidak hanya militan, ini kadernya mungkin bukan hanya kader ideologis, kader biologis juga gitu. Saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Mohon maaf tapi sebelumnya kita agak terlambat beberapa menit. Untuk ibu bapak yang sudah menunggu tadi ya beberapa menit, terima kasih sudah menunggu. Dan silahkan untuk perbincangan podcast Dialog Dakwah Budaya bisa diikuti lewat Zoom dan juga bisa disaksikan lewat YouTube dan juga Facebook di channel Tabligh Muhammadiyah ya, Majelis Tabligh Muhammadiyah. Dan kepada Bapak, Ibu atau sahabat-sahabat saya yang sudah bergabung lewat Zoom meeting, kami aturkan juga terima kasih dan selamat sore. Ya, balik lagi tadi saya sudah berjanji akan memperkenalkan sosok kader. Beliau juga merupakan pimpinan dari Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai wakil ketua. Selain itu beliau juga sebagai seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami menyebutnya biasa dengan Kang Asep PB gitu, jadi disingkat. Namanya adalah Bapak Asep Purnama Bahtiar SAG MAG. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini mudah-mudahan ya yang ada beritanya bahwa pandemi ini kan sebenarnya sudah mulai menurun, sudah mulai, tapi ada sesuatu yang baru, tapi mudah-mudahan juga dicukupkan saja, jangan berlanjut, sehingga ada beberapa hal kegiatan-kegiatan yang tadinya terpending ini bisa dilakukan kembali. Dan podcast ini sebenarnya kan lahir juga dari masa pandemi gitu, bahwa kita harus terus belajar walaupun pandemi ada. Jadi setiap Senin kita akan berjumpa dengan teman-teman seluruh Indonesia, bahkan mungkin di dunia gitu, karena ada beberapa dari pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah juga sudah bergabung. Baik Kang, untuk sore hari ini kita akan bicara tentang budaya kaderisasi dan eksistensi organisasi. Kita tahu organisasi Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah adalah sebuah organisasi kader juga gitu. Nah, budaya kaderisasi tentunya di Muhammadiyah punya budaya kaderisasi, baik itu secara formal, informal gitu ya. Apalagi para kader yang memang dari bawah gitu. Ada kader biologis, Kang Asep mungkin lahir dari keluarga besar Muhammadiyah. Selain itu juga kader ideologis. Kita bisa menyampaikan kepada teman-teman yang ada di Zoom meeting atau live YouTube, di channel YouTube dan juga Facebook, bisa memberikan penjelasan dulu budaya kaderisasi di Muhammadiyah seperti apa, selain nanti mungkin bisa menyinggung di beberapa organisasi otonom, karena Kang Asep sebagai wakil ketua dari Majelis Pendidikan Kader. Silakan Kang Asep. Baik, terima kasih Baca. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian yang hadir secara virtual, baik di Zoom, YouTube maupun di Facebook ya. Iya. Alhamdulillah saya bisa ikut urun rembug sebetulnya kan, karena banyak yang lebih pakar daripada saya gitu kan, saya terlibat dalam bagian kecil saja. Nah, ini topiknya menarik karena kan ketika kita berbicara Muhammadiyah sebagai persyarikatan, itu kan paling tidak ada 4 komponen. Jadi yang namanya Jam'iyah atau Persyarikatan Muhammadiyah, ada ummah atau jamaahnya itu, kemudian ada imamah kepemimpinannya. Nah, di mana posisi kader? Nah, kan itu. Jadi posisi kader itu sebetulnya berada dalam lingkup jamaah dan di sekitar imamah tadi. Karena seringkali disebut kader itu kan di atas rata-rata anggota atau warga persyarikatan biasa. Itu satu sisi. Kemudian di sisi lain, kader itu adalah yang pernah atau sudah mengikuti ditempa dalam proses perkaderan. Apakah itu ketika di Ortom maupun di Persyarikatan Muhammadiyah. Maka ketika kita berbicara tentang budaya kaderisasi, otomatis kayak itu sesuatu yang embedded, sudah menyatu dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Misalnya secara historis, Kiai Dahlan itu bahkan sebelum mendirikan secara resmi Persyarikatan Muhammadiyah kan sudah berupaya untuk merangkul anak-anak muda
kaum terpelajar. Itu kan kalau dalam bahasa sekarang itu bagian dari yang dirintis oleh Kiai Dahlan ketika menyiapkan kader-kader tersebut. Nah, maka budaya kaderisasi di Muhammadiyah itu ada atau telah hadir bersamaan dengan berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah, atau bahkan mungkin mendahului, karena gagasan Kiai Dahlan misalnya ketika berkomunikasi, berinteraksi dengan tokoh-tokoh Budi Utomo selalu memiliki semacam inspirasi atau daya gugah betapa yang namanya gagasan itu harus dilanjutkan, satu sisi secara formal dalam bentuk organisasi, nah yang kedua dibutuhkan kader-kader penerusnya. Nah, jadi secara historis sangat kuat akar sejarahnya itu. Iya, jadi budaya kaderisasi ini sebenarnya sudah lahir sejak Muhammadiyah lahir. Betul. Gitu ya. Baik, kami juga menyampaikan kepada Ibu Bapak yang ikut kajian atau ikut podcast di sore hari ini. Kita ini siaran langsung dari Studio Tablik Digital, Gedung Pusdiklat Tablik Institut Muhammadiyah ya. Silahkan kepada Bapak Ibu atau hadirin teman-teman semuanya yang sudah bergabung atau menyaksikan lewat channel YouTube dan Facebook. Nanti kita bisa berdiskusi, karena dengan diskusi nampaknya kita akan bisa lebih berkembang begitu ya. Kang, kalau melihat dari tadi ya, bahwa budaya kaderisasi ini sudah lahir, bahkan mungkin karena Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid gitu ya, format perkaderan pun akan selalu berubah, walaupun nanti kan ada yang formal, informal dan sebagainya. Sering kali kita mendengar kalau misalnya ada satu tokoh atau seseorang yang kita klaim atim bukan klaim ya, itu kader Muhammadiyah gitu. Nah ini sebenarnya bisa dijelaskan juga kan tadi. Ada kader yang ya itu sudah termasuk dari mulai apalagi yang masuk sekolah misalnya di perguruan Muhammadiyah dan sebagainya, itu bisa dijelaskan nih Kang. Nah baik, nah itu di dalam katakanlah perspektif perkaderan di MPK khususnya kan kita mengenal 4 pilar perkaderan. Jadi yang pertama keluarga, yang kedua organisasi otonom, yang ketiga perguruan Muhammadiyah mulai tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi, dan yang keempat adalah pemimpin. Jadi yang keempat ini mungkin yang baru kita masukkan, karena misalnya seorang pemimpin itu keberhasilannya tidak lagi diukur seberapa lama dia atau berapa periode dia menjadi pemimpin, tapi seberapa banyak dia menyiapkan kader-kadernya itu, generasi. Maka dalam konteks yang lebih utuh ada yang disebut siklus organisasi yang sehat. Jadi siklus organisasi itu dimulai dari kaderisasi. Kaderisasi yang baik, yang berkesinambungan itu akan menghasilkan yang namanya regenerasi. Jadi regenerasi itu kan tumbuh bisa secara alami, kemudian bisa secara tersistem. Dua-duanya kita pakai. Jadi kaderisasi, regenerasi. Nah yang ketiga suksesi kepemimpinan. Jadi berlanjut. Maka kalau itu terbangun, maka organisasi itu mengalami siklus yang sehat. Kalau tidak, nah muncul yang namanya sindroma 4L itu. 4L kan ya lu lagi. Nah berarti kan macet kaderisasinya, regenerasinya tidak berjalan. Berarti tidak sukses ya. Iya, tidak sukses. Nah yang kedua tadi yang pertama dari keluarga tadi. Keluarga itu memegang peran penting untuk proses kaderisasi. Misalnya orang tuanya aktif di persyarikatan, di Muhammadiyah, di Aisyah, nah maka anak-anak itu secara tidak langsung kan bisa melihat ayah ibunya itu aktif di Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi itu udah mulai mengenal, apalagi dalam acara-acara persyarikatan itu diajak anak-anak itu. Nah contoh misalnya dulu saya pernah dapat informasi ketika muncul istilah Hari Bermuhammadiyah. Jadi kalau nggak salah itu dulu yang merintis itu katanya PDM Temanggung. Jadi sebulan sekali tiap tanggal 18 Hari Bermuhammadiyah. Nanti kalau ada teman dari Temanggung mungkin kalau informasi yang saya terima keliru bisa mengklarifikasi. Itu kan acara dari pagi sampai sore, pengajian ya juga bazar. Semua keluarga besar Muhammadiyah diajak. Mulai berarti kakek, nenek, ayah, ibu, remaja, anak-anak balita diajak ikut. Ini kan bagian dari proses kaderisasi. Maka yang tadi katakan Mbak Otsa, secara informal, secara formal dan non formal memang itu menjadi bagian yang harus kita lakukan. Nah kebetulan kan di MPK itu ketika melakukan revisi sistem perkaderan Muhammadiyah yang pertama 2007 waktu saya menjadi sekretaris MPK-PP periode 2005-2010, kemudian 2014
kita lakukan revisi lagi setelah 7 tahun. Kebetulan posisi waktu ketua MPK 2010-2015. Nah maka itu kemudian banyak hal yang bukan kita ubah sebenarnya, kita upaya revisi kan meninjau kembali. Jadi ada perubahan, ada perbaikan, penyesuaian dengan kondisi. Betul. Maka yang tadi disebut informal, non formal, formal itu kita ubah agar tidak seperti lembaga pendidikan formal, informal dan non formal. Maka kita memilahnya perkaderan utama dan fungsional. Nah yang informal dan non formal itu maksudnya di fungsional sebetulnya, jadi tetap ada. Nah maka yang utama itu kan hanya bernama Darul Arkom dan Baitul Arkom nomenklaturnya. Yang fungsional itu lebih banyak lagi. Nah maka di sini tadi saya menyebut ortom sekolah. Ortom kan punya sistem perkaderan masing-masing. Mulai IPM, IMM, Pemuda, NEA, kemudian juga Tapak Suci dan Kepanduan HW kan punya sistem perkaderan sendiri. Nah dalam konteks ini semua ortom itu harus merujuk kepada sistem perkaderan Muhammadiyah. Karena kan sistem perkaderan Muhammadiyah itu kan berlaku menyeluruh, baik secara vertikal mulai pusat sampai ranting maupun horizontal, majelis, lembaga, ortom dan amal usaha Muhammadiyah. Nah itu yang menjadi bagian penting. Nah kemudian ketika muncul ini diaku atau mengaku kader Muhammadiyah kan dari mana? Diklaim. Apalagi ketika musim pilkada tiba, pilek tiba kan. Atau mengklaim sendiri. Nah itu, maka parameternya tadi. Apakah pernah ikut di ortom, ikut perkaderan di ortom, pernah di perkaderan Muhammadiyah, atau paling tidak kan dari lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Nah ini diantara PR besar kita itu adalah bagaimana memfungsikan lembaga pendidikan Muhammadiyah mulai tingkat dasar, bahkan kalau di Aisyah kan mulai tingkat PAUD, kemudian playgroup dan STK, pendidikan dasar, menengah, perguruan tinggi. Itu kan kita menyebutnya itu dalam satu tarikan nafas pendidikan juga perkaderan. Nah ini kan harus didesain baik dari segi konsep maupun kurikulumnya. Jadi ketika orang itu tamatan dari sebuah perguruan Muhammadiyah karena mengenyam di situ juga perkaderan, tidak masalah ketika dia mengaku sebagai kader Muhammadiyah. Tapi kan kalau sekadar saya kader Muhammadiyah karena saya lahir di rumah sakit PKU Muhammadiyah misalnya, nah itu kan jadi tanda tanya. Tapi kan mudah-mudahan pengakuan atau klaim itu membawa orang tersebut itu memang kemudian tertarik untuk ikut berkhidmat di Persyarikatan Muhammadiyah. Karena lahir di PKU jadi ada ruhnya merasa kan punya itu spirit. Guyonannya kan seperti itu. Baik untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung lewat Zoom meeting menyaksikan kami di live YouTube dan juga Facebook. Silahkan nanti bisa tulis di kolom komentar ya untuk berbincang dengan Wakil Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah di acara podcast Dialog Dakwah Budaya bersama Kang Asep Purnama Bahtiari atau Kang Asep PB. Baik. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya juga ya, karena tema sore hari ini adalah budaya kaderisasi dan eksistensi organisasi. Ini kan artinya sangat berkaitan erat. Organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah ada karena kaderisasinya juga bagus gitu. Estafeta kepemimpinannya juga terus berkelanjutan. Nah, karena Muhammadiyah juga punya ortom. Tadi kan ortom-ortom harus merujuk gitu ya. Sejauh ini gitu, selama ini kan ada revisi dan sebagainya. Bagaimana mungkin bisa menjelaskan sinergitas proses perkaderan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah sendiri dengan ortom-ortom nih, Kang? Ini saya kayak ikut training ya sama Kang Asep PB. Silakan. Nah, jadi pertama kan kita melihat hubungan hierarkis struktural dulu. Jadi ortom itu kan langsung ke pimpinan persyarikatan. Itu di kaidahnya seperti itu, kaidah ortom. Jadi ortom tingkat pusat ya ke pimpinan persyarikatan tingkat pusat, wilayah ortom tingkat wilayah ke PWM, demikian seterusnya. Jadi kepada MPK karena kita itu adalah bagian dari atau salah satu unsur pembantu pimpinan, maka komunikasinya kan lebih pada komunikasi koordinasi. Kecuali misalnya secara personal kita kenal dengan anak-anak ortom atau adik-adik ortom kan kita juga bisa berkomunikasi. Nah, maka di sini kita melihat misalnya ketika kami melakukan rakor MPK tahun 2007 waktu itu, atau 2006-2007
Nah, jadi ada gagasan bagaimana melakukan perkadaran lintas ortom. Ya. Nah, untuk apa? Karena kan di SPM juga semangat ortom merujuk kepada SPM itu nanti untuk apa? Mengurangi atau menghilangkan nanti itu yang disebut anggaplah mungkin dalam tanda petik primordialisme antar ortom. Ya. Atau egoisme antar ortom. Nah, itu bersemangat ortom masing-masing boleh-boleh saja ketika masih aktif di ortom. Ya. Tapi ketika sudah bergabung di Persyarikatan Muhammadiyah, nah itu harus ditanggalkan. Jadi jas ortomnya ditanggalkan. Saya kuning, saya merah gitu. Nah itu, ini saya pakai ini bukan karena mewakili ortom ini. Saya ini IPM, batik, Mas IMM gitu. Ini batik dari Sukabumi, ini. Batik lokal Sukabumi. Nah itu kita tanggalkan, kita yang pakai apa? Jas Muhammadiyah. Kenapa? Karena nanti kalau kita bermuhammadiyah dengan kacamata ortom itu kan mereduksi Muhammadiyah. Betul. Tapi kalau bermuhammadiyah dengan kacamata Muhammadiyah, sekapasitas kita itu adalah dalam perspektif Muhammadiyah. Nah, maka tadi ketika merujuk ke SPM masing-masing sistem peradaban itu diharapkan pola berpikir, pola bersikap, kemudian pola berorganisasinya itu memang kemudian sudah mulai mengenal lebih kuat dengan bermuhammadiyahnya itu. Nah, maka misalnya tahun setelah periode Muktamar 2010 itu kalau nggak salah tahun 2012 kami diundang oleh pimpinan pusat Muhammadiyah ini, pemuda Muhammadiyah, untuk mungkin dulu waktu kawasan namanya workshop workshop sistem perkaderan di pemuda. Nah, akhirnya kemudian saya yang diminta, saya sampaikan ini loh, SPM itu seperti ini, mulai fungsi, tujuan, kurikulum. Nah, di kurikulum misalnya kita tidak lagi mengenal dikotomi al-Islam dan kemuhammadiyahan. Itu tidak ada lagi. Oh ya. Mengapa? Karena seolah-olah kan kalau al-Islam beda dengan kemuhammadiyahan. Ketika kita berbicara kemuhammadiyahan, seolah-olah apa dengan al-Islam atau bagaimana dengan al-Islam. Nah, maka kita mengubah 4 istilahkan kurikulum itu kurikulum yang bersifat utuh, bersifat utuh dan menyeluruh. Yaitu apa? 1, materi utama itu yang disebut dengan meliputi atau berkonten dengan aspek kedalaman disebutnya itu. Itu apa? Internalisasi ideologi Muhammadiyah. Di dalamnya ada materi al-Islam yang semula dikotomi itu ya. Ada materi al-Islam ke Muhammadiyahan, di situ ada. Kemudian yang kedua, aspek keluasan. Nah, ini penguatan wawasan intelektual. Sama di situ juga ada yang dulu al-Islam dan ke Muhammadiyahan. Nah, yang ketiga, aspek keluasan. Jadi luas itu dalam aspek kepemimpinan dan manajemen organisasi. Ada unsur-unsur soft skill-nya pada muatan keluasan ini. Dan yang keempat itu aspek kelokalan. Mengapa? Masing-masing tempat, apakah wilayah, daerah, termasuk ortom, itu kan punya di sini dibutuhkan materi seperti ini. Mengapa? Karena kondisi dakwahnya, medan dakwahnya begini. Nah, itu diwadahi di mana? Pada aspek kelokalan. Nah, maka keempat aspek ini itu yang kita sebut dengan kurikulum yang utuh dan menyeluruh. Nah, mengapa harus seperti itu? Karena kan di Muhammadiyah itu cara berpikir atau cara katakanlah berpahamnya itu kan bukan dikotomis sebetulnya. Contoh misalnya kita ingat catatan penting dari Allahyarham Pak Jindar Tamimi ketika beliau mengatakan apa sebetulnya Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah jangan dilihat organisasinya, jangan dilihat baju luarnya. Kalau itu yang dilihat, maka hanya berhenti melihat Muhammadiyah sebagai organisasi, tapi tidak mengenal jati dirinya. Jadi kalau orang ingin mengenal, memahami Muhammadiyah, maka lihatlah bagian terdalam dari Muhammadiyah, yaitu apa? Identitas Muhammadiyah. Apakah identitas Muhammadiyah? Identitas Muhammadiyah adalah paham agama menurut Muhammadiyah. Dan paham agama menurut Muhammadiyah, nah itu kan yang kemudian dikembangkan oleh Majelis Tarjih. Dan kita memahami, kalau dalam bahasa yang sekarang itu kan memang tidak dikotomis. Apakah dalam pendekatan yang sekarang disebut mungkin pendekatan bayani, burhani, dan irfani itu kan itu sebetulnya pada satu sisi bisa dipakai per skup
pendekatan tadi, pada sisi lain itu bisa menjadi bagian yang utuh menyeluruh dalam pemahaman kita. Nah, barangkali itu. Oke. Baik Kang. Untuk Anda yang mau bergabung atau bertanya silakan, ternyata sudah ada ya yang menyaksikan atau bergabung bersama kami di channel YouTube nih sudah bertanya ya. Perindu ilmu, izin bertanya. Kalau perindu ilmu tiap Senin pasti selalu ada nih ya. Bagus itu istilahnya. Iya. Saya alumni sekolah Muhammadiyah, tidak punya KTA dan belum pernah ikut pelatihan kader Muhammadiyah. Apakah saya boleh terlibat di Muhammadiyah? Iya, boleh. Apalagi kan panggilan muncul dari dalam kesadaran kan, ingin berkhidmat, ingin bergabung di Muhammadiyah, boleh. Tinggal katakanlah berkomunikasi dengan apakah pimpinan ranting atau pimpinan cabang Muhammadiyah. Kenalkan, saya alumni sekolah Muhammadiyah, ingin bergabung terlibat dalam persyarikatan Muhammadiyah. Nah maka inisiatif atau katakanlah keinginan seperti ini kan yang harus disambut oleh pimpinan persyarikatan. Betul. Jadi ini kan termasuk kader proaktif namanya. Iya, proaktif. Jadi proaktif. Jadi tanpa dipanggil atau tanpa dicari gitu ya. Dia menunjukkan ini saya. Nah ini yang jarang sebetulnya. Jadi selamat buat perindu ilmu. Iya, jadi nanti bisa bergabung bersama kami ya. Baik Kang, saya kembali lagi kepada tema budaya kaderisasi dan eksistensi organisasi dari tahun 1912 sampai sekarang sudah 109 tahun Muhammadiyah begitu ya. Keberadaan organisasi ini artinya ada budaya-budaya kaderisasi yang ada perubahan atau mungkin ada menetap budaya seperti apa gitu yang dulu ketika karena Muhammadiyah muncul itu otomatis dengan proses kaderisasinya gitu. Kang Asep bisa menjelaskan budaya kaderisasi pada zaman dulu Muhammadiyah lahir sampai sekarang sebagai gerakan pembaharu itu tetap ada ya, seperti apa budayanya, baik itu budaya kaderisasi atau budaya organisasi yang dipunyai Muhammadiyah. Silakan Kang. Baik, ini yang kalau kita lihat secara historis, organisasi apapun pasti ketika awal berdirinya itu melibatkan lingkungan terkecilnya, keluarga, sanak kerabat, lingkungan masa sekitar, dan itu terjadi juga di Muhammadiyah, di kauman. Jadi disebutkan di situ ya ketika berbicara kauman maka keluarga Kiai Dahlan, kemudian keluarga Ibrahim, Kiai Hisam dan seterusnya itu kan pasti menjadi bagian dari Muhammadiyah. Nah, saya pernah diundang pengajian di sebuah cabang di Wonosobo, kalau nggak salah namanya entah cabang atau ranting Kejajar namanya, ranting Kejajar. Nah, ketika saya ngobrol dengan pimpinan ranting dan cabang di situ, memang ketika dulu katakanlah mengenalkan Muhammad dari Jogja, ya semacam keluarga diajak ikut serta ke sana, mendirikan persyarikatan, mengenalkan Muhammadiyah, kemudian tadi melalui pernikahan, pernikahan. Jadi mirip-mirip sejarah kerajaan dulu sebetulnya. Nah kan alami. Ini kan dari aspek sosiologis itulah yang kemudian disebut dengan pola Muhammadiyah dulu memang lebih pada aspek paguyubannya itu. Paguyubannya belum patembayan sebetulnya. Paguyuban itu apakah sekarang juga masih bisa seperti bisa atau bisa diusahakan kita bisa berbesan-besanan gitu. Itulah. Maka kita misalnya meskipun dengan ada bercanda, saya suka bertanya kalau pas acara perkenalan itu, masih ingat nggak pesan Kiai Dahlan? Nah itu jawabannya itu dari Sabang sampai Merauke itu sama. Jadi pesannya apa? Hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Nah oleh saya itu suka diubah. Sudah tahu belum edisi revisinya? Belum. Ini loh edisi revisinya. Hidupilah Muhammadiyah dan carilah pasangan hidup di Muhammadiyah. Apa? Ada aspek historisnya. Kemudian ada kepentingan apa tadi? Pilar pertama kaderisasi itu adalah keluarga. Keluarga, betul. Nah maka upaya untuk katakanlah melakukan seperti yang dulu pernah dilakukan, bila itu masih relevan, kenapa tidak? Nah, contoh misalnya ada aspek semacam semangat pembaruan. Dulu di Muhammadiyah itu kan ada, ya sampai sekarang ini mungkin cuma bisa jadi terlupakan. Ada pepatah petitih kalau sebelumnya disebut tumbuh patah tumbuh hilang berganti. Nah, oleh Muhammadiyah, saya ingat pelajaran ke Muhammadiyah waktu SMP itu di Darul Arkom. Itu diubah katanya. Mengapa? Sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti. Mereka itu apa? Ada upaya merespon keadaan, menyiapkan dengan kaderisasi sebelum orang-orang tua para senior itu meninggal.
Nah kalau pepatah sebelumnya, pepatah Melayu, patah tumbuh hilang berganti, itu kan memang dalam sistem kerajaan. Oh, Tidak mungkin terjadi suksesi kalau rajanya belum mati, kan gitu. ini ada quote baru nih sore Oh. hari ini ya. Sebelum patah harus tumbuh. Sebelum patah sudah tumbuh, Sudah tumbuh. sebelum hilang sudah berganti. Wah, ini Itu harus saya tulis sebetulnya ya. bukan dari saya, ingat dari guru saya dulu. Oh gitu ya. Sebelum Iya. patah sudah tumbuh ya. Sebelum hilang sudah berganti. Sudah berganti, ini harus dipegang juga nih. Jangan sampai tadi katanya kalau kerajaan seperti itu ya. Iya. Ada pertanyaan lagi ya, kita coba untuk ke teman-teman yang sudah bergabung. Ada Mas Udin Ramazakir dari Jayapura. Oh, saya nggak panggil Mas kalau gitu. Pak Udin Ramazakir dari Jayapura via Zoom meeting. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon pencerahan yang dinamakan kader. Iya. Karena sampai saat ini terus menjadi polemik, bahkan saling klaim menyatakan seorang kader dan bukan kader. Terima kasih. Iya. Dalam konteks pengkaderan, sesungguhnya apa yang dirisaukan oleh Muhammadiyah yang akan datang? Kalau merujuk ke ADART, keanggotaan sangat terbuka. Bagaimana strategi rekrutmen sehingga yang bersangkutan memiliki predikat kader? Ini mohon pencerahannya dari Majelis Pendidikan Kader juga, Kang Asep ini. Pak Udin Ramazakir. Karena kan kita harus membedakan, kalau kader itu kan individunya, personalnya. Kalau kaderisasi itu kan prosesnya. Nah, ini bisa disampaikan, dijelaskan, silahkan. Baik, Mbak Ca. Tadi sebenarnya sudah disinggung ya ketika kita berbicara tentang posisi kader. Jadi kalau secara, katakanlah secara istilah, itu kan ada dua kata yang diambil. Pertama dari bahasa Latin, bahasa Perancis dulu yang paling, bahasa Perancis, cadres atau les cadres. Itu apa? Elit, bagian elit atau karena jantung organisasi. Berarti kan yang namanya jantung pada setiap individu kan hanya satu. Jantung organisasi itu kan berkonotasi memang hanya sekelompok orang yang terpilih, terlatih sehingga menjadi elit. Bahkan kader itu dia adalah orang elit atau pasukan elit, tetapi tidak boleh elitis. Nah, kan harus dibedakan. Kalau elitis itu kan sok mengelit gitu, tidak mau akrab dengan yang lain, menjaga jarak, tidak akrab dengan jamaah warga sekitar karena usaha ini kan kader. Jadi beda dong, nggak boleh begitu. Jadi elit tetapi dia tetap membaur, tetap bermasyarakat, tetap low profile, tawadu dan rendah hati misalnya. Nah, sedangkan dari bahasa Latin quadrum itu kan persegi panjang atau bujur sangkar. Maka misalnya dalam tradisi Sunda itu orang yang sudah hebat, orang yang sudah sempurna dalam tanda petik, maka disebut masagi. Masagi kan pasagi, persegi. Iya. Berarti kan semua sudutnya 90 derajat kali 4 berarti kan 360 derajat. Udah sempurna. Kader itu seperti itu. Yaitu apa? Dia memiliki yang kemudian dalam SPM itu disebut dengan catur kompetensi. Jadi catur kompetensi karena diambil dari Masagi tadi sebetulnya. Catur kompetensi baik pada katakanlah kompetensi keberagamannya, kompetensi intelektualnya, kemudian yang ketiga kompetensi sosial kemanusiaannya, dan yang keempat kompetensi kepemimpinan dan organisasi. Kader itu harus seperti itu. Maka kan ketika dia dikatakan kader, nah bukan lagi saya mendaku sebagai kader, mengklaim, tapi penilaian orang, oh itu kader kalau begitu. Nah, jadi yang kita hindarkan itu jangan suka mengklaim, mendaku, apalagi untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Misalnya, itu kan sudah jadi rahasia umum hal seperti itu. Maka tadi apa yang paling tidak secara formal, secara resmi mengabsahkan seseorang sebagai kader dalam konteks sistem perkaderan atau kaderisasi tadi, itulah yang kan terlibat, pernah mengikuti, lulus dalam proses perkaderan, baik yang terutama yang utama Darul Arkom atau Baitul Arkom. Nah, kalau dari sekolah Muhammadiyah seperti yang saya sebutkan tadi, itu jadi pilar perkaderan. Itu kan dari kampus perguruan tinggi yang berjumlah 160-an, anggaplah setiap tahun 1000 sarjana, berarti berapa ratus ribu setiap tahun. Maka kalau dari awal itu didesain pendidikan dalam satu tarikan nafas itu adalah juga perkaderan, maka kan secara formal maka di lembaga pendidikan tadi mahasiswa atau sarjana atau alumni dari sekolah-sekolah Muhammadiyah itu sudah menjadi kader. Nah, ini kan yang
tadi saya sebut ini PR besar yang belum banyak digarap. Ya, jadi malu juga kalau bilang kader ya belum masagi soalnya. Kalau itu nanti berproses. Kalau proses betul. Karena istilah kan itu disebutnya itu kan profil ideal. Iya, profil ideal. Seperti itu. Tapi kan yang namanya profil ideal itu kan dari segi logika saja tidak ada yang ideal. Iya. Mengapa? Kalau sudah ada, ya itu bukan ideal lagi. betul. Real. Ya. Malah nanti berhenti proses belajarnya begitu itu yang ya. harus terus menerus karena kan hakikat perkaderan itu kan dia mendidik dirinya secara terus menerus. Tidak mengandalkan dalam sebuah kegiatan perkaderan saja. Ya. Nah itu. Baik, kita kembali ke pertanyaan via Zoom Bapak Yuyun Yunus dari pimpinan cabang Muhammadiyah Sukasari ya. Dalam konteks pengkaderan, sesungguhnya apa yang dirisaukan oleh Muhammadiyah yang akan datang? Kalau merujuk ke ADART, keanggotaan sangat terbuka. Bagaimana strategi rekrutmen sehingga yang tadi yang baru yang bersangkutan memiliki predikat kader? Karena kalau melihat ya kayak keanggotaan, kartu keanggotaan, semua pelajar pasti punya kartu anggota gitu ya. Terus semua profesional misalnya yang berada di amal usaha Muhammadiyah atau perguruan tinggi Muhammadiyah ataupun Aisyah itu dengan sendirinya juga akan mempunyai nomor atau keanggotaan NBM. Iya, silakan. Nah, baik. Ini sebetulnya yang istilahnya itu mungkin dari saya melihat dari aspek sejarah. Memang cara berpikir Kedah itu kan cara berpikir yang terbuka, open mind. Tapi kan beliau itu open mind punya kapasitas dan kompetensi untuk menutupinya. Jadi kalau ada hal-hal yang muncul itu kan, ini loh. Jadi kalau orang bersilat, silakan mau pakai jurus apapun, dia bisa melayani karena udah mumpuni. Nah kita kan belum tentu seperti itu. Nah hanya sayang itu dalam tanda petik juga bukan sesuatu yang harus kita sedihkan gitu kan. Cara-cara terbuka seperti ini juga antara lain dalam pola rekrutmen. Nah kita mungkin belum punya pola yang selektif. Itu yang terjadi. Contoh misalnya kan yang sering dikeluhkan karena dia atau ada orang-orang tertentu mengajukan lamaran di amal usaha Muhammadiyah, tiba-tiba mencari kartu tanda anggota Muhammadiyah. Nah itu kan gampang. Saya kan dari ranting formnya itu. Terdaftar di ranting dulu kan orang ranting juga tidak pernah tanya-tanya, tidak pernah selektif. Nah itu yang kemudian terjadi. Nah maka yang kemudian muncul itu kan istilahnya kan kita perlu menata pola rekrutmen yang jelas. Itu sebetulnya tidak hanya MPK yang yang punya kewajiban seperti itu kalau pola rekrutmen itu. Karena kan misalnya begini, paling tidak pembinaan jamaah pengajian Muhammadiyah juga itu sebetulnya kan bagian dari perkaderan. Dari perkaderan. Maka kan materi-materi pengajian juga jangan lepas dari visi dan misi persyarikatan Muhammadiyah. Meskipun tidak perlu pasang bendera Muhammadiyah kan menyesuaikan lingkungan juga. Strategi dakwah kan bisa kita terapkan. Nah ini bagian dari manajemen sumber daya kader sebetulnya. Ada rekrutmen, ada pelatihan atau perkaderan, kemudian yang ketiga ada penempatan. Nah ini kan dalam aspek manajemen sumber daya kader atau sumber daya manusia di Muhammadiyah ini memang belum berjalan atau belum dilakukan secara optimal. Itu harus kita akui. Rekrutmennya seperti apa, pelatihan atau perkaderan dan pembinaannya seperti apa, kemudian nanti penempatannya, pendistribusian. Orang ini cakap di bidang A, maka harus ditempatkan dalam struktur organisasi pada bidang A juga. Nah, jangan tumpang tindih atau sengkarut antara orang kompetensinya di bidang A ditempatkan di bidang B. Betul. Nah, itu kan bagian dari manajemen sumber daya kader atau sumber daya manusia. Nah, maka ini pimpinan persyarikatan yang harus menjadi katakanlah motor penggerak, membuat tim untuk merumuskan strategi rekrutmen seperti apa yang harus dilakukan, apalagi dalam kondisi sekarang. Jadi kondisi sekarang itu kan orang gampang keluar masuk organisasi, tidak punya ikatan emosional, tidak punya ikatan loyalitas ideologis, juga, apalagi betul. loyalitas. Jadi bebas, nggak menarik keluar, saya sepertinya tidak dibutuhkan keluar. Nah ini kan antara daya panggil
dan daya ikatnya itu kan harus berimbang. Dan kemudian menempatkan orang itu memang secara manusiawi. Nah, mungkin ini baca. Oke, baik, kita kembali kepada pertanyaan dari peserta ya. Dari Evi Septiani Yogyakarta, izin bertanya, proses kaderisasi lewat pintu mana yang paling dominan dapat berhasil dan melahirkan kader yang berkualitas ya? Apakah pernah dilakukan penelitian tentang hal ini? Nah, ini nih mungkin Kang Asep sebagai salah satu yang berada di MPK, apakah memang sudah ada pintu mana gitu? Sepertinya banyak pintu memang ya. Iya, gitu. betul. Jadi kalau penelitian setahu saya belum pernah itu dilakukan. Jadi kalau dikatakan lewat pintu mana, nah memang istilahnya kan banyak pintu yang bisa dilewati, dimasuki untuk menjadi Muhammadiyah. Dan itu harus kita apresiasi. Jangan mengapa pintu itu kan begini-begini, ngapain jadi kader? Tidak boleh. Dia harus diapresiasi, dihargai. Karena kan orang tertarik dengan Muhammadiyah itu kan bisa dengan berbeda-beda cara, bisa dengan bermacam kasus atau kejadian. Nah, contoh misalnya ada cerita menarik dari Garut itu. Jadi seorang penjaga makam keramat, Kuncen, kan? Suatu waktu dia itu termenung, kok mengapa saya jadi Kuncen di sini? Padahal saya ini dari panti asuhan Muhammadiyah, gitu kan? Akhirnya dia sadar, meninggalkanlah pekerjaannya itu, kemudian mendirikan ranting Muhammadiyah sampai meninggal. Dan dia mendirikan grup kesenian untuk pengajian itu, membawa serta grup pengajian, grup musiknya itu. Itu contoh, kan? Itu kan berarti kan semacam hidayah. Orang ingat kembali dengan masa lalunya. Ada keterikatan juga ya, padahal itu betul. Jadi Kuncen kan sebenarnya profesi juga gitu juga. Ya. Cuma kan ketika berbicara Kuncen, orang itu persepsinya udah lain tuh. Kok jaga Kuncen, makam keramat lagi kan itu. Iya, makam keramat lagi, betul. Kemudian ada lagi misalnya, beliau masih ada itu di Probolinggo. Ketua PDM Probolinggo, dulunya itu adalah, mohon maaf kalau menyebut namanya, pokoknya pendekar dari perguruan silat yang bukan Muhammadiyah lah, yang banyak ilmu aneh-anehnya itu kan. Nah, oleh salah seorang ketua cabang di mana beliau tinggal itu suka diajak, ayo ikut pengajian, atau tolong gantikan saya nggak bisa. Kan si pendekar ini bertanya-tanya, saya ini kan bukan orang Muhammadiyah, bukan pemuda, kok saya yang dipercaya gitu kan. Dia menjalankan, lama-lama tertarik dengan Muhammadiyah dan akhirnya menjadi ketua PDM sekarang. Saya pernah ketemu sekali di cerita, pokoknya semua ilmu yang aneh-aneh itu kan, dari perguruan itu saya buang. Sekarang jadi pendekar tapak suci. Nah, jadi banyak sebetulnya. Tinggal istilahnya kan kita merespon secara manusiawi, mengapresiasi, menghargai. Kemudian jangan memilah-milah, dari sini mah begini, ya bagus, enggak. Itu kan orang bagus dalam posisinya seperti itu dulu, semua dihargai. Nah, kalau lewat pintu mana, memang kalau secara formal kebanyakan memang lewat ortom sekarang. Artinya ortom. Organisasi atau Persatuan Muhammadiyah ini punya budaya organisasi yang cukup terbuka, gitu, dengan proses kaderisasi lewat apapun gitu. Ya. Tadi dengan pernikahan atau ada keterikatan pekerjaan juga itu bisa begitu ya, atau kelahiran gitu dan sebagainya. Kita balik lagi ke penanya, banyak banget nih Kang Asep yang nanya, ternyata asik juga berbicara tentang kader ya. Ada keluhan nih dari beberapa WNA yang ingin bergabung dengan Muhammadiyah, tapi ADART-nya masih harus WNI. Apakah memang itu ini ya, memang benar-benar tersurat di situ ya, termaktub gitu. Bagaimana mereka bisa aktif di Muhammadiyah karena mereka tertarik dengan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah yang dilaksanakan oleh PCIM. Ini dari Abu Muflih Banyuwangi, terima kasih ya yang sudah bergabung lewat YouTube. Saya malah baru tahu ya kalau misalnya ternyata harus WNI menjadi anggota Muhammadiyah. Mungkin kan kita ambil jalan tengahnya itu, aktif saja di Muhammadiyah, kan bisa menjadi disebutnya kan simpatisan, jamaah atau warga Muhammadiyah, tanpa harus kemudian secara formal harus menjadi anggota dengan KTA-nya itu MBM. Karena misalnya kalau kita mengikuti warisan pemikiran dari almarhum Pak Kunto Wijoyo, Muhammadiyah kan disebut state of mind, jadi alam pikirannya. Maka sering saya ditanya, itu kalau dibandingkan dengan organisasi lain, apa sih ciri-ciri khas Muhammadiyah?
ciri khas Muhammadiyah kata saya asal-asalan gitu. Kok bisa? Iya, asal soleh, asal rajin ke masjid, asal rajin berderma, bersedekah, asal pinter, asal suka membaca, itu Muhammadiyah. Karena memang itu yang kita pelajari kan ketika Kiai Dahlan seperti apa berjuang untuk membesarkan Muhammadiyah yang baru didirikan, itu kan pengorbanan dan dedikasi yang total. Maka apapun yang bisa kita lakukan dengan kapasitas kita masing-masing, dengan ciri-ciri asal-asalan tadi. Asal-asalnya ini benar-benar berkualitas. Betul. Juga. Nah, itu kan Muhammadiyah. Iya. Nah, maka ini kan katakanlah ada orang ingin berkecimpung, tetapi karena hambatan secara organisatoris, nah di antaranya seperti itu. Nah, kalau yang di PCIM kan sebetulnya relatif lebih mudah, karena kan orang-orangnya kan berada tidak di Indonesia, ikut saja bergabung dengan PCIM setempat. Nah, mungkin nanti ini bisa jadi bahan masukan karena untuk semacam ada penambahan pasal atau ayat tertentu di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Siapa tahu itu bisa lebih luas ya. Misalnya di Eropa gitu kegiatan-kegiatannya mampu merekrut orang-orang sana sehingga mereka juga bisa menjadi anggota Muhammadiyah. Iya, karena di muktamar besok nih bisa dimasukkan nih Kang. Kan selama ini kan PCIM itu orang Indonesia yang belajar studi di sana S2, S3 atau yang bekerja, kemudian berhimpun di situ. Betul. Nah, ini yang belum banyak juga memang merekrut warga setempat. Nah, itu kan tidak bisa kita bicarakan di sini mungkin karena ada peraturan-peraturan, undang-undang yang istilahnya perlu kita lihat juga bagaimana pembatasan atau boleh tidaknya itu. Nah, maka kan kalau dalam skop Indonesia ya memang karena Muhammadiyah itu dibatasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia-nya itu. Jadi ada WNI-nya gitu. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan di podcast Dialog Dakwah Budaya juga menjadi satu yang bisa dibawa di muktamar yang beberapa bulan lagi akan kita laksanakan ya. Berikutnya ada yang dari Kota Makassar, Radia Hamid dari MPK, pimpinan daerah Aisyah Kota Makassar. Saya Radia Hamid. Ustadz mohon masukan bagaimana solusi yang terbaik untuk mengaktifkan istri-istri dan putri-putri para pimpinan universitas mulai rektor sampai kaprodi misalnya di ranting, di cabang-cabang yang ada ya di Aisyah di sana. Selama ini kami sudah melakukan komunikasi berupa ajakan dan undangan ke pengajian tapi tidak ada respon. Sebenarnya jika memang para suami pimpinan tersebut yang proaktif mengaktifkan keluarga mereka, maka perkaderan dan kegiatan-kegiatan di ranting, cabang dan daerah akan bersemangat dan anggota-anggota lain seperti dosen atau staf universitas atau fakultas yang akan termotivasi untuk aktif juga. Ini dari atas sampai bawah gitu. Kalau ada perkaderan secara keluarga ini disebutnya perkaderan internal ya kalau keluarga. Ya kalau keluarga kan di masing-masing keluarganya. Nah, ini yang kita kemarin maksud saya tidak terlibat mengelolanya kan baru melakukan Baitul Arqam untuk zuriatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus dua angkatan kalau tidak salah. Nah, itu kan keluarga anak keturunan, cucu, cicit dan seterusnya kembali diaktifkan, ditarik untuk mengenal lagi ini loh Muhammadiyah warisan kakek nenek moyang. Nah, itu kan menjadi hal yang istilahnya urgen kita lakukan. Betul. Karena seringkali kita melihat putra-putri tokoh-tokoh Muhammadiyah juga itu kan banyak yang kemudian tidak aktif atau tidak tahu menau dengan Muhammadiyah. Nah, maka ini yang menjadi bagian dari konsen kita, misalnya membuat semacam perkaderan khusus untuk keluarga-keluarga putra-putri dari tokoh-tokoh tersebut. Nah, kalau dalam konteks ini, itu kan juga perlu ada semacam kebijakan dari pimpinan amal usaha setempat. Jadi, karena kan di PHYUM jelas itu kan, yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah itu kan harus aktif juga di Muhammadiyah. Apakah sebagai pimpinan atau anggota. Nah, itu kan yang kemudian menjadi landasan hukum untuk menentukan kebijakan, memberikan imbauan kepada kaprodi atau dekan, melibatkan anak istrinya dalam kegiatan persyarikatan. Mungkin yang dilakukan kan tidak perlu formal-formalan, jadi informal, misalnya pertemuan atau mengadakan silaturahim keluarga besar Muhammadiyah di sebuah fakultas misalnya. Yang diundang itu memang adalah keluarga dari para pimpinan dan dosen serta karyawan pegawai tendik diundang.
ya kan tidak perlu langsung diajak bermuhammadiyah, Betul. tapi mengenalkan Muhammadiyah, mengenalkan amal usaha Muhammadiyah. Nah, sehingga butuh metode pendekatan dan Betul. cara-cara yang persuasif juga. Iya, iya. Memang tidak gampang. Iya. Karena kan kita tahu sendiri motivasi orang bekerja di amal usaha Muhammadiyah tidak punya latar belakang ideologis dan organisatoris dengan Muhammadiyah. Jadi dalam pikirannya, saya di sini kan bekerja. Iya. Saya adalah tenaga pengajar. Saya punya ijazah S2, S3 dari luar negeri misalnya. Saya direkrut ke sini, selesai. Nah, itu kan berarti tugas pimpinan. Iya. Nah, itu anggaplah dalam tanda petik memuhammadiyahkannya itu. Betul. Kan kritik dari adik-adik Ortom itu kan, kok yang diangkat yang bukan dari Ortom misalnya. Ya. Kan masih ada tuh kritik seperti itu. Betul. Memang terjadi. Maka kewajiban dari pimpinan AUM itu memuhammadiyahkan. Dan itu mulai banyak dilakukan sebetulnya. Melalui apa? Kegiatan Baitul Arqam bagi pimpinan universitas, fakultas dan dosen-dosen itu. Nah, meskipun itu baru tahap awal, karena kan tidak otomatis setelah selesai Baitul Arqam otomatis langsung jadi outputnya tadi. jadi gitu ya. Perlu pembinaan secara terus-menerus. Betul. Dan ini juga ya jadi PR kita semua, bagaimana mengemas gitu ya acara-acara yang tentunya akan menarik keluarga besar gitu ya dari para pimpinan. Berikut ada yang dari via Facebook ya, yang sudah bergabung, Pak Gatot. Assalamualaikum, saya Gatot dari PRM Kauman. Mohon izin bertanya, bagaimana sikap pimpinan pusat Muhammadiyah dengan banyaknya kader atau pengurus Muhammadiyah yang justru lebih cenderung menggunakan paham agama Islam yang tidak sesuai dengan yang dipahami Majelis Tarjih dan Tablik. Seperti yang dikatakan tadi, bagaimana sikap pimpinan ranting Muhammadiyah dalam menghadapi orang-orang yang minta KTM hanya untuk melamar kerja di Muhammadiyah, padahal selama ini bukan orang yang aktif dalam kegiatan persyarikatan. Juga banyaknya orang yang kerja diminta surat tanda aktif di Muhammadiyah, sedangkan dia tidak pernah aktif di Muhammadiyah. Apa karena terlalu fleksibel gitu di Muhammadiyah sehingga ya udah ini bagian dari dakwah? Apakah ini juga bagian dari dakwah? Silakan Kang Asep. Baik, yang pertama dulu tadi ya. Memang istilahnya kan agak susah untuk menertibkan cara berpikir. Jadi kalau cara berpikir berpaham itu dimanapun susah ditertibkan, susah diseragamkan. Nah, tetapi kan paling tidak kalau sudah menjadi bagian dari pimpinan Muhammadiyah, apakah di majelis, lembaga, ataupun hierarkis pusat, wilayah, daerah sampai dengan ranting, maka mau tidak mau itu kan harus membaca dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah, baik yang menyangkut ideologi maupun paham agama dalam Muhammadiyah. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini ada hal yang menarik di Muhammadiyah. Jadi Allahyarham Pak Fakhruddin itu kan selalu mengingatkan tugas pimpinan Muhammadiyah itu adalah memimpinkan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah kan tidak dikenal pemimpin, tetapi pimpinan. Pimpinan, betul. Kalau pemimpin itu kan kata benda subjek. Nah, kalau pimpinan, nah kata benda yang bukan subjek, jadi kan pimpinan persyarikatan, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah dan seterusnya. Berarti apa? Tidak tergantung pada individu seseorang, tapi pimpinan itu mencerminkan kebersamaan yang kolektif kolegial tadi. Nah, maka itu harus dipegang. Berarti apa? Tidak ada yang disebut dengan dominasi perorangan, tidak boleh ada. Kelompok juga tidak boleh. Maka kalau kata Pak Amin Rais dulu itu, disitu berlaku hukum primus inter pares. Jadi primus inter pares itu satu orang yang hebat, yang lebih unggul di antara yang lain, tetapi sama, setara gitu. Jadi tidak jauh-jauh. Jadi kalau pepatah Melayunya kan ditinggikan seranting, dimajukan selangkah gitu kan. Nah, itu Muhammadiyah kan seperti itu. Betul. Nah, maka konsepnya tadi memimpinkan Muhammadiyah berarti termasuk mengenalkan, menanamkan paham agama dalam Muhammadiyah, mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai ideologi Muhammadiyah. Jadi kalau kita buat gambar yang lebih simpel, pimpinan pusat memimpinkan Muhammadiyah sampai wilayah, pimpinan wilayah itu dipimpinkan berarti kan turun mengenalkan, membina, melakukan evaluasi dan sebagainya. Nah, nanti yang diterima oleh pimpinan wilayah disampaikan ke pimpinan daerahnya masing-masing. Dari daerah ke cabang, dari cabang ke ranting.
Nah itu kalau itu dilakukan, berarti kan kita bukan lagi menertibkan cara berpikir dan cara berpaham, tapi memang memimpinkan paham agama, ideologi Muhammadiyah itu sesuai dengan konsekuensi dari nomenklatur pimpinan Muhammadiyah. Nah itu yang perlu dilakukan. Ya, sikap-sikap kelonggaran yang tadi meminta kartu anggota. Jadi, betul, ya. Pimpinan ranting itu harus berani bersurat. Ini ya. Di data saja ada berapa yang minta keterangan aktif, di data saja diberi, tapi dia kan berkirim surat ke amal usaha tempat orang itu bekerja. Nama-nama ini sebetulnya, berani tidak? Berani tidak, dia langsung melakukan pembinaan begitu ya. Apalagi kalau kan potensial kan juga sayang ya. Jadi kalau misalnya ketika surat tanda aktif dari ranting diperoleh diserahkan kepada pimpinannya, dan si pimpinan ranting atau cabang aja bersurat ke pimpinan amal usaha Muhammadiyah menerangkan sebetulnya orang-orang nama-nama ini yang sudah diberi tanda atau surat keterangan aktif sebetulnya belum aktif di Muhammadiyah. Nanti kan pimpinan universitas harus merespon dan di follow up gitu. Betul, berarti nanti kan ada upaya untuk menindaklanjuti. Tidak perlu kemudian diunek-unek atau berarti kamu bohong, ya nggak perlu lah, tapi kemudian dibina tadi, didekati. Malah semakin luas ya Kang ya. Jadi kan cara-cara yang menggembirakan, cara-cara yang tidak menekan atau memudahkan malah ya. Itu bisa menjadi daya tarik, kan orang itu jadi sadar, waduh saya diberi ini tapi juga ternyata ditindaklanjuti dengan cara seperti ini, berarti Muhammadiyah itu bukan organisasi main-main gitu kan. Betul. Ini ranting saja berani seperti itu. Betul. Nah, ini setahu saya belum ada ranting yang berani begitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu dakwah juga ya. Iya. Silakan, kita tuh sebenarnya punya waktu sampai jam 5 tapi masih ada ya. Masih ada dari Ibu Tria Setiawati, Pak Asep yang terhormat. Mohon dipikirkan bahwa ada proses rekrutmen kader, ada proses seleksi dan ada proses pelatihan dan pengembangan. Itu tahap-tahap yang berbeda dalam pengembangan SDM organisasi. Gitu. Silahkan bisa direspon. Baik, terima kasih. Ini Ibu Trias ya kayaknya. Iya, Ibu Trias. Terima kasih Ibu Trias ini jadi atau digabung lagi nanti dari Ibu Astuti Yogyakarta, rekrutmen dan penempatan kader dalam pimpinan seringkali bias nih. Loyalitas atau kompetensi yang dikedepankan ya. Minta tanggapannya Kang, bisa langsung bisa digabung. Silakan. Jadi kalau dalam manajemen SDM skup unit kecil itu kan relatif gampang. Ini kita Muhammadiyah se-Indonesia atau latar belakang yang berbeda. Latar belakangnya beragam dan seringkali mohon maaf misalnya kita kan harus selalu mau melakukan koreksi ke dalam. Jadi kalau kata Kiai Mas Mas itu yang disebut dengan amalan intikod katanya. Jadi self koreksi ke dalam, muhasabah diri. Antara lain apa? Kalau ada hal-hal yang memang belum bagus, belum pantas dipersyarikatan, kan kewajiban kita semua untuk memperbaiki, membenahinya. Maka kritikan masukan itu jangan ditanggapi berlebihan atau istilahnya jadi baper, kemudian salah menanggapinya, kan nggak bisa. Jadi di Muhammadiyah itu kritikannya kan diterima, kemudian menjadi bahan masukan. Ini loh ada kritik begini. Jadi jangan direspon negatif, karena orang yang mengkritik kan tentu dia karena cinta dan sayang kepada Muhammadiyah. Nah maka dalam pola pengembangan SDM atau karena sumber daya kader itu harus dibuat semacam garis besar bagaimana untuk yang tadi saya sebut rekrutmen, pelatihan, perkadaan penempaan dan penempatannya itu perlu. Mengapa? Karena kita jujur, setahu saya juga itu kan, misalnya ketika merekrut teman-teman di majelis lembaga itu banyak yang mohon maaf kan orang siapa sih itu? Kan saling bertanya-tanya. Nah, dulu kita mengusulkan begini. Perlu sebetulnya pimpinan pusat Muhammadiyah menyelenggarakan apakah Darul Arqam atau Baitul Arqam untuk anggota-anggota majelis dan lembaga yang baru itu. Di satu sisi itu tadi. Jadi kita mulai menata, membina, menyamakan persepsi atau paham agamanya. Kemudian yang kedua, itu kan bisa mengikat loyalitas dan komitmen itu. Kita ini baru masuk, sudah diperlakukan seperti ini, dihargai, diapresiasi. Nah,
sudah lama kita usulkan itu, Yeah. tapi belum ada respon yang bagus ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti ya, termasuk di pimpinan pusat Indonesia. Karena kalau itu tidak kita lakukan dalam perjalanan satu periode misalnya kan suka ada yang ini komplain, kok dari majelis itu, nah itu tadi kan paham agamanya kok begini, caranya kok begini. Apalagi di daerah-daerah tertentu yang sensitif itu seringkali terjadi. Nah maka ini menjadi hal yang istilahnya masih bisa kita lakukan. Kemudian yang tadi Bu Astuti ya. Bu Astuti. Nah itu memang kadang-kadang itu kan manajemen organisasi, manajemen SDM kan bukan di satu sisi harus taat pada pakem, tapi pada satu sisi yang lain terkadang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat. Nah, apakah kompetensi dan loyalitas yang dibutuhkan? Nah, itu kan kita lihat dulu AUM itu seberapa kuat atau katakanlah kualitasnya seperti apa. Bila yang dibutuhkan itu orang-orang yang kompeten dulu, itu yang diambil, tapi jangan dibiarkan. Oleh pimpinan Muhammadiyah setempat, kemudian itu dilakukan pembinaan. Jadi ada juga tertulis dalam kontraknya misalnya, dalam kontrak kerja atau kesepakatan. Ibu, Bapak karena punya kompetensi seperti ini dan kami membutuhkan, maka kami rekrut. Tetapi Bapak Ibu punya kewajiban begini. Nah, jangan sampai pimpinan AUM, persyarikatan kan tersubordinasi oleh kompetensi yang dibutuhkan itu. Nah itu. Nah jadi kan membangun loyalitas dan komitmen bermuhammadiyah juga kan bisa kita lakukan. Tapi kalau di suatu AUM itu orang-orang kompetennya sudah banyak, sementara ini yang muncul ini ternyata kader yang punya loyalitas juga harus dihargai. Jadi dia jangan menumpuk yang kompeten, tapi yang istilahnya ini juga perlu dibutuhkan, itu juga harus diapresiasi. Nah maka kita begini, jangan melihat orang yang kemudian sekarang muncul, sekarang nangkring itu, wah ini lebih hebat daripada yang lain, dari kader yang lain. Maka kita menolak misalnya hierarkis kader umat, kader bangsa, kader persyarikatan. Jangan dipahami secara hierarkis. Seolah-olah kader umat lebih hebat daripada kader Muhammadiyah, kader bangsa lebih hebat daripada kader umat. Itu semua kader Muhammadiyah yang berkecimpung misalnya di ranah kebangsaan, yang berkhidmat di ranah di luar Muhammadiyah, membina umat langsung. Tapi itu semua kader Muhammadiyah. Karena kalau itu dibacanya hierarkis berjenjang, seolah-olah yang aktif di pimpinan persyarikatan di Muhammadiyah dianggap kader kelas 3 kan? Nggak bisa itu, nggak fair. Kang, satu lagi ya, soalnya dari Bali jauh juga. Kalau melibatkan keluarga di Muhammadiyah, terutama kalau ada sangkut pautnya dengan amal usaha Muhammadiyah, apakah tidak dianggap kolusi atau KKN nih Kang? Mohon dijelaskan nih Kang. Dari Bali nih, Ibu Takwalin ya, pimpinan wilayah Aisyah Bali. Terima kasih Ibu. Silakan. Baik Ibu Takwalin, itu tadi mesti yang namanya rekrutmen untuk di AUM kan ada persyaratan, ada standar yang dibutuhkan. Nah itu kita lihat apakah memenuhi standar kualifikasinya. Kebetulan yang masuk itu standar kualifikasinya itu dari keluarga Muhammadiyah. Ya kenapa tidak? Kan memenuhi persyaratan. Ya, tetap ya melihat kualifikasi. Jadi, itu ya. Karena aspek meritokrasinya terpenuhi, kalau dia memang dari keluarga Muhammadiyah ya anggaplah faktor kebetulan. Nah itu kan jadi bisa berimbang sebetulnya. Maka sering ya muncul kritik juga, wah mentang-mentang dari keluarga Muhammadiyah terus jadi ya anggaplah kalau itu terjadi pun itu semacam apa, balas jasa terhadap orang tuanya gitu yang sudah mati-matian berkecimpung di Muhammadiyah. Iya. Karena kalau tidak itu kita lakukan, semakin banyak putra-putri tokoh-tokoh Muhammadiyah itu yang lepas tidak terjangkau oleh Muhammadiyah. Nah itu yang terjadi. Baik Kang, nih waktunya cukup banyak sekali ya hari ini yang sudah bergabung. Mohon maaf, saya juga sebenarnya mempersiapkan bahan diskusi banyak banget, tapi waktunya sangat terbatas. Sebelum kita tutup, beberapa budaya kaderisasi dan budaya organisasi untuk keberlangsungan Muhammadiyah di masa yang akan datang, apa yang perlu dipertahankan dan apa saja yang perlu penyesuaian sih? Nah kita diingatkan oleh ayat ke-9 dari surat An-Nisa itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida.
Jadi hendaklah merasa khawatir orang-orang itu sekiranya mereka meninggalkan di belakang itu zuriatan diafa. Jadi bukan sekedar do'if tapi diaf. Mereka lebih do'if itu. Zuriatan diafa, khaufu alaihim, takutlah atas nasib mereka. Maka apa kata Allah? Falyattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida, dan Allah berkata yang benar. Nah, ini yang saya garis bawahi. Wal yaqulu qaulan sadida. Jadi qaulan sadida itu kan berkata yang benar, tepat, proporsional, baik secara lisan maupun secara konsep. Maka misalnya ketika berbicara perkaderan, merumuskan konsep perkaderan ya harus benar, tepat. Nah, berarti kan proporsional, tidak katakanlah tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Nah, maka hal-hal yang kemudian dalam perjalanannya itu muncul, nah itu kan kita perlu respon dengan tepat juga. Jadi tidak asal berbicara, tidak asal kemudian merumuskan konsep, maka dalam pelaksanaannya juga harus konsisten. Nah, karena misalnya begini, kita dalam menjalankan program di MPK itu kan paling tidak itu kan yang kita pegang itu kan pedoman majelis. Pedoman Majelis Pendidikan Kader tahun 2010. Fungsi dan tugasnya akan jelas. Melaksanakan perkaderan, mengkoordinasikan perkaderan di semua lini persyarikatan, Ortom dan Amal Usaha Muhammadiyah. Maka perkaderan apapun termasuk di persyarikatan, di Ortom, di AUM, leading sektornya siapa? Sesuai dengan pedoman majelis di MPK. Nah itu. Tetapi tanggung jawab keseluruhan dalam hal perkaderan itu adalah pimpinan persyarikatan. Mengapa? Majelis itu adalah unsur pembantu pimpinan. Nah, jadi apa yang dirumuskan oleh MPK itu kan mesti ketika kita sosialisasi itu telah disahkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Maka berlaku menyeluruh, bersifat vertikal dan horizontal. Nah, maka itulah yang kemudian dari aspek sejarah, budaya organisasi, budaya kaderisasi itu terpelihara secara sistemik. Nah, di luar itu kita masih bisa melakukan pola-pola pembinaan yang memang mungkin belum tercover dalam sistem peradaban Muhammadiyah, tetapi bisa dilakukan. Nah, mengapa tidak? Nah, itu yang mungkin bisa secara beriringan menjadi bagian masukan untuk penyempurnaan SPM nanti, revisi SPM berikutnya, dan termasuk yang lebih kan melaksanakan pola perkaderan di berbagai tingkat dan jenjang itu secara sistemik dan konsisten. Demikian Mulia Bauza. Terima kasih banyak Kang Asep Purnama Bahtiar SAG MAG. Beliau adalah Wakil Ketua dari Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga sebagai seorang pengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Kami aturkan terima kasih kepada kepada Anda hadirin, Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung lewat Zoom meeting ataupun mengikuti kami lewat channel YouTube di akunnya Tablik Muhammadiyah dan juga Facebook. Podcast Dialog Dakwah Budaya hadir setiap hari Senin dan disiarkan langsung dari studio Tablik Digital Gedung Pusdiklat Tablik Institut Muhammadiyah. Kami mengaturkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tidak pernah merasa puas. Ketemu lagi sama Kang Asep di beberapa training yang akan datang. Saya berasa ikutan training nih sama Kang Asep nih. Terima kasih sekali lagi, kalaupunnya Anda tidak puas, memang seharusnya tidak puas agar kita seperti perindu ilmu ya, kita selalu merindukan ilmu-ilmu baru. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.